dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Witri Oktaviani dan saya Najwa Akila Kansa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar teori Crumble. Baiklah, materi yang pertama tentang konsep dasar dari teori Crumble yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya Witri Oktaviani dengan NIM 2622076 akan menjelaskan tentang konsep dasar dari teori Crumble. Teori pembelajaran sosial Crumble ini membahas bagaimana individu, kognisi dan pengalaman belajar mempengaruhi pengambilan keputusan karir menurut Crumble itu. Selain itu, teori Crumble ini menjelaskan bagaimana pendekatan seseorang terhadap tugas pembelajaran, penetapan tujuan, klarifikasi nilai, dan memperoleh informasi pekerjaan tergantung pada interaksi antara genetik, lingkungan sosial, dan budaya, dan masa lalu, pengalaman belajar. Teori Crumble ini memberikan pandangan bagi klien bahwa genetik, lingkungan, dan pengalaman belajar itu bisa mempengaruhi perencanaan karir dan pengambilan keputusan karir. Dari pengalaman dan pengetahuan mengenai suatu profesi, maka seorang individu itu akan merencanakan arah pilihan karir tersebut. Dalam teori Crumble ini, proses perkembangan karir melibatkan 4 faktor, yaitu warisan genetik dan kemampuan khusus. Yang kedua itu kondisi dan peristiwa lingkungan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dan yang keempat itu keterampilan pendekatan tugas. Jadi, menurut Crumble ini, karir yang direncanakan oleh seorang individu itu akan dipengaruhi oleh 4 faktor. 4 faktor inilah nantinya yang membentuk sebuah arah perencanaan karir bagi seorang individu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan karir Crumble. Yang pertama, faktor warisan genetik dan kemampuan khusus. Mencakup sejumlah kualitas bawaan yang dapat meningkatkan kesempatan karir individu. Masing-masing individu lahir dengan potensi bawaan dari lahir. Potensi tersebut berupa bakat, minat, dan keterampilan khusus yang dimiliki individu tersebut. Yang harus dipahami bahwa potensi dan keterampilan khusus tersebut harus bisa dikembangkan dengan baik oleh individu tersebut. Yang kedua, faktor kondisi dan peristiwa lingkungan merupakan hal dari luar dari individu yang bisa mempengaruhi seorang individu dalam merencanakan arah karirnya. Faktor lingkungan bisa berupa kesempatan bekerja, memiliki kesempatan dalam pendidikan, dan hal-hal yang berada di luar individu, dan bisa mempengaruhi bagaimana karir tersebut. Faktor yang ketiga, faktor pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah hal yang dapat diambil oleh peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya pengalaman belajar, inilah individu akan bisa memahami sebuah karir dan memaknainya sehingga membentuk arah perencanaan karir. Dengan pengalaman belajar, individu bisa memiliki perspektif yang bagus mengenai sebuah profesi dan menjadikannya sebagai perencanaan arah karirnya. Faktor yang keempat, faktor keterampilan pendekatan tugas. Mencakup perpaduan antara warisan genetik, kondisi lingkungan, dan pengalaman belajar. Dengan kemampuan menyelesaikan tugas, maka ia akan bisa menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Bagaimana ia membangun sebuah komunikasi dengan orang sekitar, dan banyak lagi keterampilan lainnya. Pada faktor keempat, individu harus memahami bahwa dalam perjalanan karir akan menemui banyak rintangan dan hambatan. Ketika individu merasa menyerah dengan kondisi yang tidak mendukungnya untuk merencanakan arah karir, maka karir tidak akan berkembang dengan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir. Itu pengalaman belajar yang terdiri dari pengaruh kognitif dan pengaruh positif. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor atribut pembawaan, itu seperti ras, gender, atau hal lainnya, serta kemampuan bawaan seperti keterampilan, petualang, serta perilaku. Faktor yang kedua itu kondisi lingkungan sosial, di mana seperti kehidupan sosial, pengalaman individu dan
dalam kerja, pelatihan kebijaksanaan sosial, serta pengalaman kerja dari orang lain yang mempengaruhi pemilihan kerja. Faktor yang ketiga yaitu pengalaman belajar di masa lalu. Dibagi menjadi dua tipe, yaitu pengalaman belajar asosiasi yang mana individu itu mengamati keterkaitan antara kejadian dan mampu memprediksi segala kemungkinan pengalaman belajar. Secara aplikatif, individu itu mampu mengaplikasikan di lingkungan secara langsung dengan hasil yang dapat diobservasikan. Yang keempat, itu skill individu dalam pelaksanaan tugas baru, yaitu dimana melalui pengalaman bahwasanya seperti pemecahan masalah, skill kebiasaan kerja, mental, serta respon emosional serta kognitif. Dari 4 faktor di atas itu akan menyebabkan pengaruh primer yang sangat penting dalam penentuan karir. Yang pertama yaitu self observation generalization. Itu merupakan penggambaran bahwa belajar individu itu berdasarkan pada pengalaman hidupnya yang diperoleh lewat pengalaman pribadi. Yang kedua itu world drive generation, melihat gambaran lingkungan secara umum dan percaya bagaimana dunia itu berfungsi, meniru lingkungan dan menginterpretasikannya. Yang ketiga itu text approach skill, itu dimana kemampuan kognitif dan performa serta kemampuan untuk menyatu dengan lingkungannya serta menginterpretasikan hal tersebut kepada pengamatan diri secara diri sendiri. Kaitannya dengan pemilihan karir adalah adanya skill akan perencanaan, pencarian informasi, estimasi serta mempertimbangkan nilai kerja. Yang keempat itu tindakan yang ditampakkan, seperti hal yang tampakkan itu sangat spesifik dan berhubungan dengan perilaku dalam pemilihan penggeneralisasian serta pendekatan skill dalam tugas di atas tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang realisasi teori Cronbach terhadap pelayanan konseling di sekolah. Cronbach dan Bakker mengidentifikasi beberapa langkah yang terlibat dalam konseling karir, yaitu yang pertama, menjelaskan masalah dan tujuan, mengidentifikasi bermacam solusi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. Yang keempat, menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. Yang kelima, mengevaluasi ulang tujuan. Keenam, menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.